Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Ya, di sini Pak Guru akan menyampaikan tentang pembahasan soal semester pertama di mata pelajaran matematika di kelas 5. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Kita mulai pembelajarannya. Materi pembelajaran yang pertama adalah penghitungan pecahan. Yang kedua adalah perbandingan satuan jarak dan waktu. Yang ketiga adalah penghitungan debit. Yang keempat adalah penghitungan skala. Yang pertama penghitungan pecahan. Di situ ada contoh penjumlahan pecahan 3/5 ditambah 1/10 sama dengan, ya, kita harus langkah pertama adalah mencari penyebutnya. Di situ ada 10 sama 5, angka yang berbeda. Ya, cara menyamakannya 10 dibagi 5 bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya berapa? 2. Nah, kalau bisa itu tinggal kamu pilih angka yang besar. Angka yang besar adalah 10. Nah, jadi itulah penyebutnya. Misalnya 10 itu Pak Guru ganti jadi angka 4. Bisa atau tidak? 5 bagi 4? Tidak bisa ya. Nah, itu harus dikalikan ya. Nah, di situ ada 10 sama 5. Bisa dibagi, kalau bisa dibagi, pilih angka yang besar, 10 ya. Nah, kemudian itu tadi penyebutnya ada 10. 5 sama 10 penyebutnya 10 ya. Kalau sudah mengetahui angka 10, kemudian kita bagi dengan angka yang bawah, pecahan yang tadi. 5. 10 bagi 5 hasilnya 2. Kemudian dikalikan yang atas, ada 3. Tadi 10 bagi 5, 2 ya. 2 kali 3, 6. Ya, hasilnya 6. Ya, jadi 6/10. Nah, sampingnya juga sama. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Kemudian 1 kali 1 hasilnya 1. Ya, mana ya? Ya, hasilnya itu ya, 1/10. Jadi 6 tambah 1 adalah 7/10. Berikutnya, penjumlahan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran kita harus merubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di situ adalah 2/4/5 ditambah 3 1/2. Ya, cara merubah jadi pecahan biasa yaitu, ya, di situ ada 5 ya. Yang bawah penyebutnya 5 sama 2. Dikalikan 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian ditambah dengan angka yang atas 4. Nah, 10 ditambah 4 hasilnya 14. 14/5. Berikutnya sama ya kayak yang tadi ya. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 ditambah 1 hasilnya berapa? 7. Jadi 7/2. Nah, kalau sudah menemukan pecahan biasa, kita harus mencari penyebutnya. Di situ ada 5 sama 2. 5 sama 2 tidak bisa dibagi ya. Harus dikalikan 5 kali 2 jadinya 10. Ya, kemudian 10 dibagi dengan angka yang bawah seperti yang tadi. 10 bagi 5 hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 14 hasilnya berapa? 28. Ya, ini ya. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 3 hasilnya 35. Pintar sekali. Nah, itu tadi hasilnya ya. 28/10 ditambah 35/10. Hasilnya adalah 63/10. Ya. Kemudian itu tadi 63 dibagi 10. Kalau kita disuruh untuk menjadikan pecahan campuran, ya, 63 tadi dibagi 10 hasilnya 6. Sisanya 3 dan penyebutnya tetap 10 ya. Jadi tidak usah bingung kalau tidak ada jawabannya. Masih kita harus bisa mencari penyederhananya atau sesuai dengan pertanyaan yang ada. Berikutnya adalah perbandingan satuan jarak dan waktu.
Di situ Pak Guru membuat menjadikan piramida yang C itu berada yang atas dan K itu ada bawah sama W. Ya, C itu adalah jarak, K itu kecepatan, W itu ada waktu. K sama W itu dibalik tidak apa-apa. Tapi C tetap di atas. Rumus K ya, rumus kecepatan adalah C dibagi W. Rumus C adalah K dikali W. Rumus W ya, waktu sama dengan C dibagi K. Soal contoh, jarak rumah nenek 1400 m, waktu yang diperlukan 7 menit. Yang ditanya kecepatannya ditempuh jika m per menit. Ya, itu jadikan m per menit. Diketahuinya J-nya 1400 m. Nah, sudah sama ya m. Sama yang ditanyakan yang tadi. Ya, m per menit. W-nya 7 menit. Ya, sudah sama 7 menit. Ditanya K. Untuk mencari K sama dengan J dibagi W. J-nya tadi 1400 dibagi W-nya adalah 7 menit. Jadinya 200 m per menit. Berikutnya adalah penghitungan debit. Nah, kalau tadi piramidanya C itu berada di atas, yaitu untuk memudahkan kalian menghafal rumus. Penghitungan debit yang paling atas adalah V. V itu adalah volume dan Q adalah debit dan T adalah waktu. Rumus mencari debit Q sama dengan adalah V dibagi T. Untuk mencari volume sama dengan Q dikali T. Untuk mencari T untuk waktu adalah V dibagi Q. Ya, di situ ada peringatan NP. Ya, harus diingat-ingat. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, jadi kalau satuannya 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Contoh soalnya di situ ada debit sungai di Desa Makmur 15 liter per detik. Volume air sungai yang mengalir selama 3 menit adalah berapa liter? Nah, di situ diketahuinya adalah Q sama dengan 15 liter per detik. Kenapa Pak Guru rubah dikali 60? Karena nanti kita harus mencari apa? Cari apa? Mencari liter. Ya, cat ya. Mencari liter. Ya. Untuk mencari liter harus menit sama menitnya ini ya. Harus sama. Kalau tidak sama nanti tidak bisa dicoret. Ya. Jadi kita rubah 15 liter per detik itu dikali dengan 60 ya. Dikali dengan 60. Kalikan 60 sama dengan 900 liter per menit. Jadi Q-nya adalah 900. Ditanya adalah volume. Untuk mencari volume adalah Q kali T. Q-nya dari 900, T-nya adalah 3. 900 kali 3 hasilnya 270 liter. Yang keempat adalah penghitungan skala. Ya, yang tadi jarak adalah J. Untuk mencari debit, V-nya yang di atas. Ya, untuk penghitungan skala itu yang paling atas adalah JP. JP itu apa? Jarak pada peta. Ya, S itu adalah skala, JS itulah jarak sebenarnya. Jarak pada peta biasanya dengan satuan cm, cm. Kenapa cm? Karena kertasnya itu ukurannya cukupnya 1 meter. Ya. Jarak sebenarnya adalah kilometer. Ya. Kilometer atau meter. Ya. Seringkali seperti itu yang kedua. Contoh soalnya adalah jarak antara rumah Nina dan sekolah adalah 4 km. Jarak antara rumah Nina dan sekolah pada denah berskala 1/20.000 adalah diketahui JS-nya adalah 4 km sama dengan 400.000. Kenapa jadi 400.000? Karena km dijadikan sentimeter. Karena yang ditanya jarak pada peta, ya, jarak pada peta. Ya, jadi JP-nya adalah rumusnya S dikali JS. S-nya itulah 1/20.000 dikali JS-nya adalah 400.000. Ya, tinggal dicoret-coret saja ya. Yang dicoret-coret yang mana? Ya, yang ini. Ini sama yang ini. Di situ ada nolnya 4, yang bawah 4, yang atas 4, dicoret saja. Jadi 40 dibagi 2, hasilnya 20. Ya. Mudah bukan? Ya.
Untuk diingat-ingat anak-anak yang tadi Pak Guru sampaikan, rumus mencari jarak itu J-nya yang berada di atas ya. J-nya di atas. Untuk yang mencari debit, V-nya itu yang di atas. Untuk mencari jarak pada peta ya, atau JS atau skala, itu JP-nya yang berada di atas. Untuk membuat piramida ya. Jadi untuk menghafalkan, kalian harus bisa membuat piramida seperti Pak Guru yang sampaikan tadi. Ya, sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Selamat sukses. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.